Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Nah, kemarin nih banyak banget nih selama Wonder Journey ke-12 kemarin ya yang nanyain sama saya, Kang, itu beatnya speknya apa aja sih? Kok bisa kuat touring gitu ya? Oke, jadi saya kali ini pengen jelasin ke teman-teman apa aja sih speknya si Unyil ini selama saya touring keliling Indonesia ya teman-teman selama ini di perjalanan Wonder Journey itu kan memang saya mayoritas pakai motor ini ya teman-teman, pakai si Unyil gitu. Jadi banyak di antara kalian yang penasaran nih sebenarnya speknya tuh udah ada beberapa videonya, tapi kali ini mungkin saya akan kasih tahu ke kalian semua speknya si Unyil ini, mulai dari CVT-nya, ban, shock, sampai aksesoris yang saya pakai di motor ini. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tonton videonya sampai selesai ya. Oke, sebenarnya buat touring itu kalian nggak perlu spek yang terlalu muluk-muluk ya teman-teman. Kayak di si Unyil ini juga sebetulnya speknya simple aja. Dia hanya ada ubahan di CVT sedikit dan beberapa aksesoris penunjang untuk touring ya teman-teman. Terutama untuk akomodasi kayak box, terus untuk kenyamanan kayak shock breaker dan ban yang lebih proper. Oke, kita mulai dari CVT dulu kali ya, dari mesin dan CVT. Kalau untuk mesin teman-teman, businya saya pakai busi Breeze ya. Nah, tipenya saya kurang ingat, nanti saya cantumin di bawah ya tipenya apa. Nah, untuk busi saya pakai Breeze tipe Iridium teman-teman. Jadi supaya apa? Supaya ada penambahan power sedikit lah, walaupun sebenarnya nggak terlalu kerasa amat, tapi lumayan lah. Yang pasti lumayan bikin bensin sedikit lebih irit dan tenaga mesin juga lumayan lah, ada sedikit peningkatan. Terus dari CVT ya teman-teman, kalau CVT sebenarnya saya udah sering lumayan banyak bahas, tapi kita bahas sedikit aja, simple teman-teman. Nah, untuk roller saya pakai 10 gram dan pakai sliding roller, bukan roller yang bulat ya teman-teman, tapi saya pakai sliding roller dari Dr. Puli yang 10 gram gitu. Terus untuk pulinya sendiri saya pakai puli ini teman-teman ya, puli custom dari Astro. Itu kalau nggak salah 13,8 derajat. Terus beltnya saya pakai Gates. Selebihnya semua standar. Oh, per CVT-nya saya pakai Dr. Puli 1000 RPM yang buat PCX ya. Jadi yang saya ubah di CVT itu ada roller 10 gram, sliding roller dari Dr. Puli 10 gram, beltnya dari Gates teman-teman, per CVT 1000 RPM, per CVT 1000 RPM dari Dr. Puli buat PCX, sama puli depan itu custom dari Astro. Udah, sampai situ aja cukup teman-teman. Kalau CVT hanya itu aja yang saya ubah. Mangkok ganda, terus kampas ganda, per kampas ganda itu semuanya standar teman-teman ya, standar bawaan Honda Beat. Walaupun tadinya saya pakai punyanya TDR, tapi karena itu buat PCX jadi dia agak berat, jadi saya lepas lagi, saya ganti ke standar tanpa dibolongin, tanpa di custom, semuanya full standar. Nah, kita ke filter teman-teman. Buat filter saya pakai Verox teman-teman ya, Verox yang free flow air filter. Kan kemarin mungkin ada yang nanya, aman nggak pakai filter Verox? Saya sejauh ini so far aman teman-teman ya. Terus udah pernah bersihin throttle body juga, so far masih aman banget. Jadi kalau kalian ragu-ragu pakai filter yang open kayak mungkin Verox terus proper gitu ya, sebenarnya aman-aman aja. Yang penting kalian rajin bersihin throttle body dan si filternya pun rajin dibersihin gitu. Oke, kita lanjut lagi ke bagian kenyamanan teman-teman ya, bagian kaki-kaki. Nah, untuk shock belakang si Unyil ini pakai ISS G Series Smooth teman-teman ya. Nah, ini emang kotor sengaja belum dibersihin. Nih, pakai ISS G Series yang smooth. Gimana rasanya? Dibilang empuk enggak teman-teman ya. Sebenarnya sama shock breaker standar itu kurang lebih hampir sama. Bahkan kalau di settingan ribbon yang keras, ini tuh lebih keras daripada shock breaker yang standar. Jadi embel-embel smooth di sini mungkin
agak kurang tepat ya, karena sebenarnya dia lebih keras daripada yang standar, kecuali di setting seperti ini teman-teman ya, di setting ribbonnya itu yang soft gitu. Nah itu dia bantingannya itu secara bantingan memang kurang lebih hampir sama, cuma bedanya teman-teman, shock breaker ini tuh nggak ngayun. Jadi ketika kalian nginjek polisi tidur atau lewat jalan yang berlubang, ketika dia habis ngayun dia langsung berhenti. Kalau yang standar kan dia habis ngayun ada sekali lagi gitu ya sedikit. Nah kalau ini nggak, dia langsung diem gitu. Nah itu yang bikin badan kita jadi nggak cepet capek, karena badan kita nggak terayun-ayun. Apalagi kalau kalian lewat jalan beton yang bergelombang. Nah disitulah kerasa banget efeknya dari shock breaker YSS G series ini. Dia lebih mantap dan lebih diem gitu. Jadi badan kita nggak cepet pegel, nggak cepet capek karena terayun-ayun. Terus yang kedua, pengendalian kita, handling kita itu jadi lebih stabil gitu. Itu di bagian shock breaker. Kalau yang bagian depan gimana Kang? Bagian depan full standar, nggak ada yang diubah sama sekali. Oke, kita lanjut ke bagian ban dan velg ya. Untuk velg saya pakai Virosi teman-teman, ukurannya sama kayak standar, hanya bedanya dia motifnya aja yang beda gitu ya, dia motif kembang kayak gini. Nah terus untuk bannya saya pakai Michelin Pilot Sport 1 ukuran 110/80 di bagian belakang. Nah buat bagian depannya itu saya pakai Michelin Pilot Sport 1 juga, ukurannya 90/80 ring 14 gitu. Gimana rasanya ban ini? So far ini ban enak banget, awet, gripnya juga oke, di jalan basah maupun kering juga oke, terus empuk teman-teman. Jadi makanya kenapa saya ketika ban belakang habis saya pilih lagi Michelin Pilot Sport 1 ini. Rem semua standar, full standar, tidak ada ubahan sama sekali di bagian pengereman. Lanjut ke bagian aksesoris ya teman-teman, aksesoris pendukung kita selama touring. Untuk perlampuan semua standar kecuali lampu belakang teman-teman. Nih, kalau lampu belakang, kalau kalian lihat ini kan clear ya, tapi sebetulnya dia nyalanya merah karena saya pakai lampu LED dari Philips. Nah, kita lihat ya nyalanya seperti apa. Nah, jadi begini, jadi walaupun dia mikanya bening, cuma karena dia si lampu LED-nya warna merah, dia akan tetap menyala warna merah. Karena ini sebenarnya safety ya, jadi saya sangat tidak setuju dengan modifikasi lampu sen dan lampu rem yang diubah jadi warna lain, kayak biru, putih gitu ya. Sebenarnya ini udah ada aturan baku dan ini merujuk pada safety dan keselamatan kalian selama perjalanan. Jadi tolong untuk masalah warna lampu jangan diubah-ubah, oke? Terus di bagian dashboard teman-teman, si Unyil dia pakai holder HP dari GUK P30 ya teman-teman. Kenapa saya pakai ini? Karena ini kokoh banget, nggak ada goyang sama sekali. Jadi ketika kalian lewat jalan bergelombang ini nggak goyang, benar-benar solid aja, diem seperti ini. Jadi bikin mata kalian yang ngelihat HP juga nyaman. Udah gitu kalian juga tenang, nggak usah khawatir takut HP kalian jatuh atau lepas dari holder. Lanjut di bagian spion teman-teman. Buat spion ini saya pakai dari ini custom sih sebenarnya, nggak ada mereknya. Tapi ini merek modelnya ini ngikutin kayak punyanya BMW GS. Jadi biar lebih simpel kalau kalian lihat dari depan seperti ini. Tuh ya, dia kelihatannya lebih simple dan enaknya dia kacanya udah cembung ya, jadi nggak membatasi visibilitas kalian ke bagian belakang gitu, kurang lebih seperti ini nih teman-teman. Terus apa lagi ya? Oh ya, nih ini penting banget nih teman-teman, ini hal sepele tapi simple, tapi usahain kalau kalian mau touring ganti cantolan barang kalian yang ada di motor kalian itu kan, kalau bit standar tuh cuman hook biasa gitu dong ya, kecil pendek. Nah usahain pakai hook yang model seperti ini supaya kalau kalian bawa barang atau ngikat sesuatu itu nggak khawatir jatuh, karena ini kan kunci seperti ini ya. Nah biasanya saya kalau ngiketin dry bag gitu ya, saya simpan di sini. Nah saya cantolin ke sini gitu, jadi nggak usah pakai tali lagi, nggak perlu pakai tali, si dry bagnya udah kekunci aman di sini.
Gitu teman-teman. Terus kita beralih ke bagian belakang ya. Nah, buat bagian belakang saya pakai ini top box dari Givi. Ini tipenya E33 teman-teman ya. Ini bisa dibilang box entry level yang harganya cukup terjangkau. Ini waktu saya beli itu harganya cuma 500 berapa ya? 550.000 kalau nggak salah gitu ya, di luar bracketnya sendiri harganya itu cuma 175. Nah, bracketnya ini dari Kucai teman-teman. Tuh, seperti ini tampilannya gitu. Nah, ini kapasitasnya 33 liter. Terus ada tambahan teman-teman, saya pakai aksesoris lagi. Aduh, sorry. Nah, ini kalau sering ada yang nanya ya teman-teman, apa sih yang ada di jok ini? Kadang-kadang kalau mau foto motor ini kan begini nih ya. Nah, ini nanti diiketin ke bawah gitu. Nah, ini adalah cushion ya, atau bantalan supaya kita nggak pegel, karena Beat ini kan joknya keras banget ya teman-teman. Ya, tahu sendirilah joknya Beat itu keras banget, dan ini saya pakai untuk supaya si joknya ini nggak terlalu keras. Tapi ini sayangnya udah mulai kempes, ini udah mulai agak keras, ini udah waktunya diganti nih gitu. Tapi ini biasa saya pakai ketika touring supaya si bagian bokong itu nggak terlalu pegal. Plus satu lagi itu ada, jangan lupa teman-teman ya, kalian harus punya yang namanya kunci ganda. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu ketika touring itu motor kita ketika bermalam parkirannya akan seperti apa ya, terutama di hotel atau ketika kita meninggalkan motor di tempat yang sekiranya rawan. Nah, makanya kenapa kunci ganda ini tuh penting banget. Nah, kalau saya pakai ini yang mereknya caps lock teman-teman, dan ini dia nyantolinnya di sini. Jadi dia masukin ke sini dan dia akan kunci bagian rem dan gasnya. Jadi sebenarnya dia nyimpennya di sebelah kanan gini. Nah, ini kalau udah ketempel, gas dan rem ini nggak akan bisa difungsikan. Jadi dia akan kunci remnya seperti ini, kunci terus begini, dan otomatis rem juga gas juga nggak akan bisa diputar ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu aksesoris yang saya pakai di si unyil ini teman-teman. Dan untuk bensin saya selalu menggunakan BBM Oktan 92 atau Pertamax ya. Kenapa pakai Pertamax? Sebenarnya alasannya cuma satu, malas ngantri. Itu dia alasannya kenapa saya selalu pakai Pertamax, karena biasanya di daerah-daerah itu Pertalite itu lumayan ngantri, jadi saya pakainya Pertamax karena udah kebiasaan, jadi ya udah pakai Pertamax terus. Gitu teman-teman, kurang lebih seperti itu speknya si unyil. Untuk touring terakhir itu spek terakhirnya adalah seperti yang saya jabarkan tadi. Mungkin nanti kalau ada update lagi untuk touring berikutnya bakal saya update lagi, tapi kemungkinan yang akan saya update itu hanya dua teman-teman. Kemungkinan ya, itu lampu, tapi lampu mungkin saya nggak akan pakai bilet atau yang modif lampu standarnya. Mungkin saya akan pakai ekstra lampu aja atau tambahan lampu aja kayak yang Duromoto yang gitu-gitu. Mungkin saya tempel di sini atau di sini gitu. Ya paling tambahan aksesorisnya itu aja, lampu tambahan sama mungkin upgrade pengereman. Itu sih dua itu yang ada kemungkinan akan saya upgrade dalam waktu dekat ini. Oke, segitu dulu videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Buat kalian yang touring pakai motor kecil, nggak usah takut. So far si unyil ini udah aman, sampai ke NTT, sampai balik lagi ke rumah, nggak pernah ada masalah, alhamdulillah. Gitu, semangat buat kalian yang touring pakai motor kecil, nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah minder sama motor-motor yang punya cc gede. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.